Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleka Nur Indah Wahyuni dari Tetris Matematika kelas C semester 4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan biologis dan kognitif peserta didik. Oke, mari kita awali pembahasan kali ini mulai dari perkembangan biologis. Perkembangan biologis merupakan perkembangan yang berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia. Perkembangan biologis ini dapat pula kita sebut sebagai perkembangan fisik. Karena secara langsung, perkembangan biologis menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sedangkan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi anak memandang dirinya dan bagaimana dia memandang orang lain. Karena perkembangan biologis dapat kita sebut juga sebagai perkembangan fisik, maka jika berbicara mengenai fisik akan erat sekali kaitannya dengan faktor genetika. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja? Sebelum memahami lebih jauh mengenai pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, maka alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita paham dua istilah penting dalam genetika, yaitu genotip dan fenotip. Genotip adalah sifat yang tak tampak dari luar namun menentukan sifat-sifat suatu individu. Nah, genotip inilah yang menyebabkan munculnya sifat-sifat pada fenotip. Lalu, apa sih fenotip itu? Fenotip merupakan sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya, tinggi, mungil, putih, sawo matang, dan mancung. Selanjutnya, mari kita bahas inti dari pembahasan pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar dan anak adopsi. Dari suatu penelitian mengenai anak kembar, diperoleh bahwa kembar identik lebih serupa kepribadiannya satu sama lain daripada kembar fraternal. Di sisi lain, dalam suatu penelitian terhadap anak adopsi, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan orang tua angkatnya atau orang tua biologisnya. Ternyata, pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan predikator yang lebih baik bagi IQ anak angkat. Selanjutnya yang juga termasuk dalam ranah pembahasan mengenai perkembangan biologis adalah temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku dan cara merespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, anak bertemperamen sulit, dan anak bertemperamen lambat menghangat. Anak yang bertemperamen mudah biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Sedangkan anak yang bertemperamen sulit cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh, tidak taat aturan, dan lambat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Dan anak yang bertemperamen lambat menghangat cenderung agak bereaksi negatif, lambat menyesuaikan diri, dan memiliki suasana hati dalam intensitas yang rendah.
Dalam tahap perkembangan biologis, gen dan lingkungan sama-sama berperan bagi remaja. Dalam tahap ini, faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, bahkan tinggi badan dan berat badan. Aspek perkembangan biologis atau fisik remaja yang paling banyak mendapatkan perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Lalu, bagaimana sih sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan ini? Sampai saat ini, sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Selanjutnya, pembahasan yang erat sekali kaitannya dengan perkembangan biologis atau fisik adalah pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terjadi pada masa remaja. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Selain perkembangan biologis, pada video ini saya juga akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Ada 2 pandangan terkenal dari para ahli mengenai perkembangan kognitif, yaitu pandangan dari Jean Piaget dan pandangan dari Brunner. Menurut Piaget, anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitifnya melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Sedangkan akomodasi terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap sensori motorik atau usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional atau usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, ataupun gambar. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret atau usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, aktivitas mental anak difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret. Tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah tahap operasional formal atau usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Selain itu, pada tahap ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, di mana hal itu merupakan sesuatu yang abstrak. Di tahap ini pula, anak mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Di sisi lain, menurut Brunner ada 3 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Pada tahap enaktif, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Sedangkan pada tahap ikonik, pengetahuan anak lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Dan yang terakhir pada tahap simbolik, pengetahuan anak lebih banyak berasal dari kata-kata, simbol matematika, dan simbol sistem. Brunner mengatakan, anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan kehidupan anak. Oke, sekian penjelasan saya mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.